Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Maulana Ihsan dengan NIM 130 120 4200. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai manajemen proyek TIK. Dalam materi yang akan saya sampaikan itu terdiri dari berbagai macam poin. Ada yang pertama itu pengertian, yang kedua karakteristik, yang ketiga jenis organisasi, dan yang keempat itu proses. Oke. Tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk apa itu manajemen proyek TIK. Manajemen proyek TIK adalah disiplin manajemen yang berfokus pada perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian yang memiliki tujuan untuk mencapai proyek dengan lebih efisien dan efektif. Manajemen proyek TIK melibatkan proses seperti perencanaan proyek, pengelolaan sumber daya, pengawasan dan pengendalian proyek, pengukuran kinerja proyek, dan penyelesaian proyek. Dalam manajemen proyek TIK ini sendiri tentunya memiliki berbagai macam karakteristik, seperti satu, produk atau jasa yang dihasilkan itu unik, berbeda dengan yang lain atau berbeda dengan apa yang pernah Anda buat sebelumnya. Yang kedua, membutuhkan sumber daya dari berbagai macam area. Yang ketiga, penuh dengan ketidakpastian. Yang keempat, memerlukan perencanaan. Yang kelima, melibatkan tugas-tugas yang tidak rutin. Yang keenam, mempunyai objektif yang harus dicapai. Yang ketujuh, memfokuskan pada ketetapan waktu dan biaya yang ada. Yang kedelapan, sumber daya yang dilibatkan dalam proyek terbatas. Nah, dalam manajemen proyek TIK tentunya memiliki jenis-jenis atau macam-macam organisasi. Terdapat 3 macam organisasi. Yang pertama itu ada fungsional, yang kedua ada projectized, sama yang ketiga ada matriks. Nah, di matriks ini nantinya juga dia tuh ada anak-anakannya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian itu, kita bahas dulu apa itu organisasi fungsional. Nah, organisasi fungsional adalah struktur organisasi di mana karyawan dikelompokkan berdasarkan fungsi spesialisasinya masing-masing. Artinya, pekerjaan dikelompokkan menjadi berbagai departemen seperti contohnya itu pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya, dan lain masih banyak yang lainnya. Nah, masing-masing departemen memiliki manajer dan staf yang ahli di bidangnya. Dalam organisasi fungsional ini sendiri, project coordination-nya itu melibatkan sesama fungsional manager. Oke, selanjutnya kita masuk ke organisasi projectized. Nah, organisasi projectized adalah struktur organisasi di mana pekerjaan dikelompokkan berdasarkan proyek tertentu dan tim proyek dipimpin oleh seorang manajer proyek yang bertanggung jawab atas pengelolaan proyek tersebut. Dalam organisasi ini, project coordination-nya itu melibatkan seorang project manager dan staff-staff di bawahnya. Selanjutnya kita masuk ke organisasi matriks. Organisasi matriks seperti yang telah saya bilang sebelumnya itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada weak matrix. Weak matrix mengelola beberapa dari karakteristik organisasi fungsional dan peran project leader sebagai koordinator project. Dan semua staff yang terlibat di sini itu part time. Selanjutnya kita masuk ke balance matrix. Nah, balance matrix ini mengenai tentang kebutuhan PM, tetapi tidak ada wewenang penuh di seluruh proyek dan pembiayaan proyek. Terus proyeknya itu project manajernya itu bersifat full times. Selanjutnya kita masuk ke organisasi matriks yang ketiga, yaitu strong matrix, yaitu memiliki beberapa karakteristik dari organisasi projectized dan PM punya waktu tak terbatas dengan banyak wewenang dan staf administrasi proyek yang full time. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses. Nah, di proses ini terdiri dari 5 step ya. Yang pertama itu ada inisiasi. Nah, inisiasi ini gambaran umumnya itu seperti ini. Memberi gambaran global tentang sebuah proyek yang akan dibuat.
Tujuan dari inisiasi ini contohnya itu seperti menunjukkan atau menetapkan project manager, menentukan tujuan proyek secara rinci, mengidentifikasi stakeholder, menentukan kriteria keberhasilan proyek, dan masih banyak lainnya. Output dari proses inisiasi ini contohnya itu seperti penugasan PM, identifikasi stakeholder, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke proses perencanaan. Nah, proses perencanaan ini mendeskripsikan secara detail dari definisi proyek yang sudah dibuat pada proses inisiasi. Tujuannya itu seperti mengidentifikasi ruang lingkup proyek, membuat detail jadwal pelaksanaan, menentukan dana, membutuhkan dana yang dibutuhkan proyek, menentukan prosedur dan mekanisme protokol proyek, menentukan peran, kualifikasi, mengidentifikasi resiko, membuat perencanaan, menentukan dan menyetujui baseline. Terus outputnya itu ini kontrak tim, scope statement, work breakdown, schedule, struktur, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke proses yang ketiga, yaitu proses eksekusi, tindak lanjut dari proses perencanaan yang sudah didokumentasikan. Tujuannya itu untuk merealisasikan perencanaan proyek. Yang kedua, mengkoordinasikan kinerja tim proyek dan juga mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan juga merealisasikan perubahan perencanaan proyek. Selanjutnya kita masuk ke step keempat ya, proses keempat, yaitu pengontrolan. Mengontrol setiap langkah pelaksanaan proyek apakah sudah sesuai dengan yang telah ditentukan. Tujuannya untuk memastikan pencapaian tujuan proyek sesuai dengan target. Terus mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Selanjutnya kita masuk ke proses terakhir, yaitu penutupan. Nah, yaitu memberi laporan hasil yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas proyek yang sudah dilaksanakan. Tujuannya itu untuk mengakhiri proyek dengan semua yang terlibat secara formal, terus mengakhiri penutupan anggota tim proyek. Output dari proses ini atau proses penutupan ini adalah arsip proyek dan lesson learned. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.